Selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap untuk terima pelajaran hari ini? Siap. Ketua kelas semuanya hadir. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya minta satu orang dari kita untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Gilbert, pimpin kita dalam doa. Terima kasih Gilbert yang sudah memimpin kita dalam doa. Untuk informasi berkaitan dengan penilaian, karena sebentar kita akan ada sesi diskusi dan juga sesi presentasi. Jadi Ibu akan mengambil penilaian baik secara individu maupun secara kelompok. Jadi Ibu harapkan semuanya bisa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Masih ada yang ingat materi minggu lalu? Oke, silakan Kevin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi minggu lalu. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Kevin dulu. Jadi kita membahas tentang desa, dan desa itu termasuk di dalam wilayah regional itu. Jadi untuk materi hari ini kita akan membahas materi baru tentang struktur keruangan kota. Ada yang mengenal ini gambar apa? Gambar tentang kota. Bagaimana bisa Anda katakan kalau misalnya ini adalah sebuah kota? Ada yang bisa mendeskripsikan ini? LC? Pembangunan gedungnya sudah sangat maju dan tingkat kepadatan penduduknya sudah sangat maksimal. Kepadatan penduduknya sudah tinggi dan juga gedung-gedungnya itu besar. Perhatikan gambar-gambar yang Ibu tampilkan ini. Berdasarkan gambar yang kalian lihat di dalam ini adalah permasalahan yang ada di mana? Oke, ada di Labuan Bajo. Permasalahan yang terlihat di situ tuh masalah apa sekali yang bisa kalian lihat? Dan jalanan yang tidak Ada sampah. Jadi, untuk mengatasi permasalahan ini, kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi permasalahan yang pertama itu tadi sampah? LC? penataan struktur ruangan kota. Kembali ke penataan struktur keruangan kota, itu bisa dipikirkan dan bisa dituangkan nanti kalau misalnya menyelesaikan LKPD ya. Untuk manfaat pembelajaran kita hari ini, di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama itu peserta didik atau anak-anak kalian itu dapat mengidentifikasi karakteristik kota. Manfaat pembelajaran kita hari ini. Nah, sementara tujuan pembelajaran, di sini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana di sini kita memiliki 4 tujuan. Yang pertama, melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat mengidentifikasikan karakteristik wilayah kota dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi pola keruangan kota dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis struktur keruangan kota dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat mengumpulkan informasi dan data pembuatan makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota yang dilengkapi dengan peta bagan tabel grafik atau diagram dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Materi yang akan kita pelajari hari ini itu adalah berkaitan dengan struktur keruangan kota, di mana di sini nanti kita akan belajar berkaitan dengan apa itu kota, karakteristik kota, dan juga pola serta struktur keruangan kota. Untuk mekanisme dari model pembelajaran yang kita gunakan hari ini itu adalah dibagi menjadi 5 sintaks. Untuk kelompoknya itu kan Ibu sudah bagi kelompok kan? Tinggal anak-anak sekalian itu langsung duduk secara berkelompok, dan tolong nanti kalau misalnya duduk secara berkelompok itu membentuk huruf L atau U dan juga dalam keadaan yang rapi dan juga sopan. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita. Yang pertama itu berkaitan dengan kota. Siapa yang bisa menjelaskan tentang ini? Etin, silahkan. Dan pada hakikatnya, kota itu merupakan suatu kawasan atau wilayah yang terlahir dari desa. Terima kasih Etin, silakan duduk. Tepuk tangan untuk Etin dulu. Kalau kita berbicara tentang kota di sini, ya.
ya. Itu adalah struktur ruangan kota. Nah, untuk selanjutnya itu silakan kalian menyaksikan video pembelajaran untuk lebih jelasnya. Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak penjelasan berikut. Materi yang kita sudah sampaikan tadi ya. Ada yang bisa menjelaskan ulang berkaitan dengan video yang ditampilkan tadi? Oke, silakan LC. Saya akan menjelaskan ulang materi yang berasal dari video pembelajaran. Tempat pemasaran, pusat pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan rekreasi olahraga. Sekian dan terima kasih. Tangan untuk LC dulu. Ya, terima kasih LC sudah menjelaskan materi berdasarkan video tadi itu dengan sangat baik. Nah, sekarang silakan duduk per kelompok yang sudah Ibu bagikan. Oke, sudah ya. Jadi di sini sebentar Ibu akan membagikan LKPD. Nah, LKPD ini silakan diselesaikan dalam kelompok. Ibu harapkan semuanya bekerja dalam kelompok dan semuanya aktif ya. Ibu akan mengambil nilai itu per individu maupun kelompok. Yang berikutnya, kalau misalnya belum paham dengan penyelesaian LKPD-nya, boleh langsung ditanyakan ke Ibu. Bisa? Bisa. Oke. Presentasi kelompoknya itu bisa dari tempat duduk saja, tapi posisinya itu harus berdiri dan tentukan memang siapa notulen dan moderatornya. Jadi kita mulai dari kelompoknya LC. Silakan LC dan teman-teman. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi LC. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi struktur ruangan kota. Nah, sebelum masuk dalam sesi presentasi, saya punya yel-yel untuk kita semua. Kalau saya sebut tunjuk gigi, I. Tunjuk gigi, I. Kalau saya suruh buka mulut, A. Buka mulut, A. Tertawa, ha. Siap semua? Siap. Saya minta semua teman-teman berdiri. Tunjuk gigi. I. Tunjuk gigi. I.
sesi. Yang pertama, sesi saran dan juga kritikan, dan yang kedua, sesi tanya jawab. Saya membuka sesi saran dan kritik. Baik, jika tidak ada, saya membuka sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan teman dari kelompok 4. Jadi saya bertanya kepada teman EFC. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya berikan kesempatan untuk teman-teman yang lain. Silakan teman Dela. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan yang terjadi, dan apabila suara yang kurang jelas, kami mohon maaf. Terima kasih. Jadi di sini tadi kelompok ELC sudah menjelaskan materinya itu dengan sangat baik sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua hari ini. Oke, nah di sini Ibu hanya untuk meluruskan sedikit saja berkaitan dengan poin-poin dari LKPD tadi itu, di mana teman-teman semua sudah menjawab soal-soal yang ada di LKPD itu dengan sangat baik, di mana ada tadi menanyakan tentang karakteristik kota dan juga pola keruangan kota. Nah, karakteristik kota tadi itu ada dua, ada karakteristik fisik, ada karakteristik sosial. Nah, kemudian silakan perwakilan dari kelompok mengumpulkan LKPD-nya dulu. Untuk aktivitas yang berikutnya itu, Ibu minta untuk menceritakan pengalamannya selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Satu perwakilan dari teman-teman cewek, satu perwakilan dari teman-teman cowok. Ya. Yang berikutnya ada yang bisa menyimpulkan materi kita secara keseluruhan? Oke, silakan Gilbert. Pada dasarnya, tata ruang kota adalah kebijakan. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk Gilbert dulu. Oke, kalau begitu kita lanjutkan dengan evaluasi. Ibu akan membagikan lembar evaluasinya, silakan diselesaikan dalam waktu 10 menit. Untuk materi minggu depan, silakan pelajari materi berkaitan dengan interaksi desa dan kota. Nah, anak-anak, di sini Ibu tekankan supaya kalian itu bisa menjadi orang nomor 1 di kemudian hari. Oke? Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Kepada Injewero, saya persilahkan. Jadi anak-anak sekalian,